Bu, bagaimana hasil observasi dari 2 RPP yang telah saya lakukan kemarin? Oh iya Neng, pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kemarin dari hasil pertemuan pertama ya, dari RPP yang pertama, kemudian dilanjutkan ke RPP yang kedua. Alhamdulillah udah ada kemajuan yang dilaksanakan oleh Neng. Saran yang dari Ibu udah Neng laksanakan dengan baik. Cuma masih ada kekurangan, ya emang tidak akan sempurna ya, tidak. Tapi ada sedikit Ibu nambahin, yaitu pertama kelemahan yang masih menonjol ya Neng ya. Anak-anak masih acuh tak acuh dalam mengikuti pembelajaran, masih ada tapi tidak semuanya, udah hampir 80% anak-anak masih sudah bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian ketika Ibu ngelihat waktu Neng mengkondisikan kerja kelompok, anak-anak itu banyak yang saling melempar tugas, jadi tidak merasa tanggung jawab. Nah, diusahakan Neng kalau dalam memberikan atau membentuk kelompok itu harus heterogen, jadi jangan laki-laki semua, perempuan semua, jangan yang pinter sama yang pinter, jangan, harus yang campuran, misalnya laki-laki 2, perempuannya bisa 3, tergantung itu banyaknya laki-laki atau perempuan, tapi jangan dikelompokkan laki-laki semua, perempuan semua, jadi harus dicampur, harus heterogen. Kemudian harus disebar yang pinter, bukan pinter ya, yang kreatif, jadi nanti yang tidak kreatif itu bisa terbawa, dan nanti Neng sebagai gurunya itu mengkondisikannya itu dibantu si ketua kelompoknya itu untuk memberikan tugas kepada masing-masing, bukan guru yang memberikan tugasnya, tapi ketua kelompoknya. Misalnya ketua kelompoknya itu carilah yang agak cerdas, yang bisa memimpin. Jadi si ketua kelas, si ketua gurunya itu yang memberikan tugas kepada kepada temannya. Jadi mereka tanggung jawab gitu. Gitu. Ya, baik. Lalu apakah ada lagi Bu tentang kelemahan saya? Ya enggak, yang terlihat tadi mah waktu pembelajaran RPP yang kedua, yang Ibu lihat yang paling dominan itu pertama tadi, yaitu anak masih belum serius 100% ya. Terus yang menonjol itu pada waktu kerja kelompok itu, banyak anak-anak yang saling melempar tugas, jadi saling apa sih, saling mengandalkan ke temennya, misalnya yang nggak bisa itu jadi mengandalkan kepada anak yang pintar ya, jadi yang tidak bisa itu benar-benar diam, jadi bukan bekerja. Nah, diusahakan cara memberikan solusi kita sebagai guru itu, jadi diusahakan membentuk kelompoknya itu harus heterogen, campuran antara laki-laki dan perempuan, jangan laki-laki semua gitu, jangan perempuan semua, harus dicampur, jangan yang pintar sama yang pintar, yang tidak bisa. Jadi nanti hasilnya itu yang pintar yang makin maju ke depan gitu, ketika presentasi itu yang tidak bisa itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, supaya mereka itu yang misalnya malasnya itu, ya tadi itu solusinya. Jadi oleh ketua kelompoknya yang harus diberi tugas. Bukan kita yang memberi tugas ke anggota, tapi kelompoknya, tapi kita yang membimbing. Terus bukan saya kalau lagi ngajar, terus ada anak-anak yang ya mereka itu gak merhatiin, terus kita itu terpancing emosi. Terus gimana caranya biar kita lebih bisa ekstra sabar? Menurut pengalaman Ibu. Ya, jadi kita itu ya dalam ambisi kita atau imajinasi kita itu, jadi anak itu harus dituntut harus mendapatkan nilai sama semua, misalnya wah si anak itu harus 100 atau minimal 80, kita jangan memiliki prinsip semuanya harus rata nilainya itu ya, itu dilihat dari kemampuan anaknya itu sendiri. Kalau emang kita berambisinya harus 100 semua, ya pasti kita emosi, tapi kalau kita yang penting anak itu sudah mau belajar, ada usaha, masalah hasil ya itu nggak usah ya, terutama nggak usah berambisi harus semua sama itu. Jadi kendalikan kita bahwa kita itu tidak boleh anak itu disamaratakan kemampuannya gitu. Udah nggak bisa terus sampai kita jengkel, akhirnya malah kita capek, emosi terus, akhirnya bukannya kita menyayangi anak atau membimbing anak, malah kita itu maunya marahin anak gitu. Ya yang penting prosesnya aja, anak itu mau nggak belajar gitu. Kalau masalah hasil ya jangan ambisi kita harus semua nilainya sama, karena anak-anak itu memiliki kemampuan, mungkin di matematika anaknya lemah, tapi di keterampilan yang lain anak pasti mampu gitu. Ya. Terus Bu, kenapa Ibu bisa mengambil tindakan seperti yang Ibu uraikan barusan? Ya dari pengalaman ya, terutama di kelas yang udah Ibu pegang lama, jadi ya jadi anak kalau terlalu dituntut ya anak itu juga memiliki beban, jadi anak bukannya malah mau belajar, tambah dia itu tambah nggak mau gitu kalau ditekan gitu. Tapi kalau kita deketin, yang penting anak itu mau belajar, ada proses gitu, dari prosesnya juga kita udah ada nilai gitu. Oh iya. Dari pengalaman jadi anak kebanyakan seperti itu. Ada yang emang anak itu juga ada yang memiliki cita-citanya ingin berprestasi, tapi kan ada anak-anak yang
yang penting saya sekolah, yang penting mah pokoknya mah proses aja nih, proses anaknya itu mau nggak belajar, masalah bisa hasil itu. Cuma kita harus yang nggak bisa harus dideketin bagaimana anak, misalnya matematika kenapa anak ini nggak mampu gitu, harus dideketin caranya itu. Oke, baik. Cari kelemahan si anaknya itu, kenapa nggak maunya itu, mungkin dari matematika dia nggak bisa, mungkin pelajaran yang lain. Ya. Kesimpulannya Bu? Ya kesimpulannya pertama tadi ya, ketika Neng mendapatkan anak yang tidak bisa terus, Neng harus bisa nahan emosi, jangan terlalu berambisi untuk supaya anak memiliki nilai hasil yang sama gitu dengan teman-temannya. Kemudian ketika ada kerja kelompok, diusahakan kerja kelompoknya itu yang heterogen, campuran laki-laki perempuan, dan yang pintar sama yang agak lemah gitu, yang rajin sama yang malas dicampur, Neng, bermacam-macam campuran gitu. Kemudian ketika anak waktu diskusi itu supaya rata dia mau kerjanya, ya Neng menekankan kepada ketua kelompoknya supaya memberi tugas, jadi semua anggota kebagian gitu yang tugasnya itu untuk dikerjakannya itu. Jadi nanti ketika presentasi ke depan kelas gitu hasil kerja kelompok, ya bareng-bareng semua maju ke depan ya. Misalnya ketuanya itu tidak mempresentasikan, kasih anggotanya yang lain untuk membacakan, jadi memiliki peran ya. Itu kiranya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Amin. Ada perkembangan bagi Neng ya. Amin. Terima kasih Ibu sama-sama dan kritikannya ya, sama-sama Neng, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik Bu ya, sama-sama Neng, terima kasih. Assalamualaikum.